Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, kali ini Mas Serozi akan menjelaskan tentang materi atau bab garis dan sudut, di mana materi ini merupakan materi yang diajarkan di SMP, tapi beberapa memang di SD juga sudah diberikan. Itu garis dan sudut. Nah, ini terutama untuk siswa SMP kelas 7. Tapi juga tidak menutup kemungkinan bagi yang di kelas 9 yang akan ujian nasional juga pasti akan membutuhkan materi ini. Oke ya. Seperti apa materi ini? Yang jelas bicara tentang garis sudut ini seringkali kita jumpai eh, tentang apa ya, benda-benda yang ada di sekitar kita. Misalkan di sini adalah bangun rumah. Ini pasti juga seringkali kita jumpai ada yang nama sudut ya. Ya, seperti contoh misalkan rumah ini kan juga pasti ada sudutnya ya. Yaitu kita bisa melihat di sini ya. Kita bisa lihat ini. Nah, ini adalah sudut. Ya, pojoknya rumah ini juga merupakan contoh dari sudut. Kemudian ini ya, ini sudut. Nah ini juga sudut ya kan. Ya banyak sekali. Ini juga sudut. Ini juga sudut. Ya ini juga sudut. Ya tentunya banyak sekali yang erat kaitannya di dalam kehidupan kita. Oke, lanjut. Next berikutnya. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang cakupan materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama tentang sudut ya. Itu sudut berikutnya yaitu tentang jenis-jenis sudut. Kemudian setelah itu ada mengukur sudut dengan busur, hubungan antar sudut, ini kemudian garis sendiri, kemudian hubungan garis dan sudut, dan latihan-latihan soal yang biasanya dikeluarkan di ujian-ujian ya. Terutama nanti juga ada yang di ujian nasional juga ada. Nah, kemudian ini kita batasi ya, karena nanti mungkin biar bisa lebih detail. Jadi kita batasi untuk yang garis dan hubungan garis dan sudut di latihan soal ini kita akan bahas di bagian yang keempat. Yang ke bagian yang kedua. Jadi ini nanti akan kita bahas di part yang kedua. Nah, kali ini kita bicara tentang sudut, jenis sudut, mengukur sudut dan hubungan antara sudut. Dan juga kita akan tambah juga dan dengan latihan-latihan soal ya. Oke, kita langsung aja. Oke, kalau misalkan kita berada di jalan yang menanjak, ya ini kan pasti jalan tersebut pasti juga mempunyai sudut. Nah, ini misalkan jalan ini kita ukur sudutnya. Nah, maka kita akan memperoleh biasanya sudutnya adalah sudut ABC misalkan gini. Nah, ini komponen sudut itu yang pertama ada ini AB ini. Nah, ini ada 3 komponen. Nah, yang pertama, AB ini disebut dengan kaki sudut. Nah, yang ini juga yang bawah juga demikian. Ini disebut juga dengan kaki sudut. Kemudian yang ini disebut dengan titik sudut. Oke. Kemudian ini adalah besar sudut. Nah, ini karena B-nya itu ada di tengah seperti ini, berarti ini disebut dengan sudut ABC. Apakah boleh kita menyebutkan sudut CBA? Nah, boleh-boleh saja asalkan yang tengah ini adalah B. Kenapa yang tengah B? Karena yang di titik sudutnya ini adalah yang B. Ya, seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan mengukur besar sudut dengan menggunakan busur. Ya, ada busur misalkan. Itu ada sudutnya ini. Oke, kayak gini. Ada beberapa sudut. Kemudian ditanya adalah sudut APB. APB. Berapakah sudut APB? Maka kita akan melihat di APB ini. Ini kan kalau ke sini 30, tapi ini kan antara 30 dan 40. Pas tengah-tengahnya. Sehingga sudutnya ini adalah berapa ini? 35 derajat. Ya. Nah, ini ada yang di atas dan di bawah. Ya. Kalau yang di atas ini, berarti kan ini kan kalau kita mengukurnya dari kiri. Kalau yang dari kanan nanti kita gunakan yang bawah
Jadi seperti itu. Lanjut APC. Nah, APC ini tepat di 60 derajat ya. Pas di 60 derajat berarti ini sudutnya 60 derajat. Kemudian apalagi APD. Nah, APD ini kan kita mengukurnya dari kiri APD, berarti kita gunakan yang apa namanya yang atas ya, yaitu 150 derajat. Nah, setelah itu KPD. Nah, ini kalau kita mengukur dari kanan, sudutnya KPD. Ini KPD. Berarti ini berapa? 30 derajat. Lanjut KPC. KPC. Nah, ini kita akan mengukur dari kanan sehingga kita gunakan yang bawah, yaitu 120 derajat. Oke, kayak gitu ya. DPC. Nah, ini agak sedikit beda, yaitu DPC. Nah, DPC ini berarti kita gunakan pengurangan. Nah, ini kan dari 30 ke 120. Nah, berapa derajat ini? Jadi kita kurangi ya. 120 kurangi 30 yaitu 90 derajat. Nah, bisa dipahami ya. Jadi begitu cara mengukur sudut dengan busur. Oke. Next. Nah, sekarang kita beralih ke jenis-jenis sudut. Ada beberapa ya. Di sini saya cantumkan 4, yaitu sudut lancip, sudut tumpul, sudut siku-siku, dan sudut refleks. Sudut lancip itu sudut yang besarnya di antara 0 derajat dan 90 derajat. Itu sudut lancip. Berarti contohnya itu ya kayak gini, ini sudut lancip ya. Karena ya lancip ya. Besarnya itu antara 0 dan 90 derajat. Berarti 90 tidak ikut. 0 juga tidak ikut karena ini adalah antara. Berikutnya tumpul. Nah, kalau tumpul itu besarnya antara 90 dan 180 derajat. Jadi 90 nggak ikut. Ini tumpul. Kenapa? Karena dia sudah melewati 90 derajat. Nah, ini kan 90 derajat. Seperti itu tumpul. Nah, kalau siku-siku, ya pasti kalian sudah tahu sendiri, yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Ini biasanya itu lambangnya kotak kayak gini ya. Atau juga kadang lambangnya itu L. Nah, lagi ini. Atau juga kadang lambang nggak pakai lambang tapi besarnya 90 juga bisa kayak gini. Nah, macam-macam lah. Jadi intinya kalau siku-siku itu besarnya 90 derajat. Nah, sekarang yang refleks. Refleks itu berarti sudut yang besarnya antara 180 derajat dan 360 derajat. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, ini kalau misalkan kita itu ada sebuah sudut. Nah, ini sudut lancip atau sudut refleks? Nah, ini belum tahu. Kenapa? Karena nggak ada keterangan yang mana ditanyakan. Kalau yang ditanyakan adalah yang ini, yang kecil, berarti sudut lancip. Tapi yang ditanyakan adalah yang ini. Nah, yang ini. Nah, ini berarti disebut dengan sudut refleks. Yaitu sudut yang besarnya antara 180 dan 360 derajat. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Kadang itu ada juga yang sudutnya kayak gini. Nah, sorry, ini kan tumpul. Ini tumpul. Tapi kalau ini ditanya adalah yang sebelah sini. Nah, ini disebut juga dengan refleks. Seperti itu ya. Oke, next. Nah, sekarang hubungan antar sudut. Ada dua sudut itu pasti mempunyai hubungan. Ya. Yaitu yang pertama sudut yang berpelurus. Yang kedua berpenyiku. Yang ketiga adalah bertolak belakang. Nah, berpelurus itu nama lainnya itu adalah bersuplemen. Kalau berpenyiku itu berkomplemen. Nah, sifatnya sekarang kalau berpelurus itu coba ini. Kalau Anda melihat sebuah busur, totalnya berapa busur itu? Karena setengah lingkaran. Itu totalnya adalah 180 derajat kan. Sehingga sifat sudut lurus itu kalau dijumlah X ditambah Y ya. X derajat tambah Y derajat.
itu totalnya adalah 180 derajat. Ini sudut yang berpelurus. Nah, Y ini merupakan pelurusnya X. X ini merupakan pelurusnya Y, dan seterusnya. Sekarang yang berpenyiku. Nah, perhatikan sudut ini. Berpenyiku itu kalau totalnya itu 90 derajat. Jadi kalau X ditambah Y sama dengan 90 derajat. Itu artinya ya, X ini merupakan penyiku dari Y. Begitu juga Y penyiku dari X. Atau Y komplement dari X. Penyiku dari X. Seperti itu ya. Nah, atau biasanya ini gunakan sudut. Oke. Sudut AOC ditambah sudut COB sama dengan 90 derajat. Atau yang ini juga begitu, sudut AOC ditambah sudut COB 180 derajat. Nah, itu hubungan antara sudut tentang bersuplemen dan berkomplement. Nah, sekarang yang bertolak belakang. Bertolak belakang itu kalau ada sebuah garis yang membentuk X ini ya, kayak X itu. Nah, ini hubungannya adalah bertolak belakang, yaitu sudut yang warnanya merah, biru dan biru ini bertolak belakang. Nah, kalau bertolak belakang itu sifatnya adalah besarnya sama. Nah, artinya sudut apa ini? PTR. PTR yang ada satu ini itu sama dengan sudut QTS, yaitu yang ini QTS. Ini sama. Kenapa sama? Karena bertolak belakang. Nah, berikutnya juga demikian. Sudut, jadi diketahui ini titik T ya, ini T. Berikutnya sudut QTR sama dengan sudut PTS karena bertolak belakang. Ya, ini sama dengan sudut ini. Jadi lebih mudah ya kalau bertolak belakang itu pasti sama. Bisa dipahami ya? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang melukis sudut. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu melukis sudut yang besarnya sama dengan sudut yang diketahui. Kita memiliki sudut ABC. Nah, kita buat sudut baru dengan ukurannya sama dengan sudut ABC. Nah, langkah yang pertama apa? Kita buat garis horizontal. Nah, biar nanti ukurannya sama, kita ukur dulu panjang dari BC, yaitu 7 cm. Sehingga kita buat garis horizontal yang panjangnya 7 cm. Ujung-ujungnya, ini kita beri simbol Y dan Z. Selanjutnya, kita menggunakan jangka. Nah, kita buat busur lingkaran dengan pusat di B. Ini jari-jarinya sebarang. Busur ini kita beri nama yaitu busur K. Nah, busur K ini memotong ruas garis BC dan BA kan. Nah, titik perpotongan ini kita beri simbol titik E dan titik D. Dengan ukuran jari-jari yang sama ini, BE ini, kita buat busur lingkaran lagi pada titik pusatnya yaitu Y. Nah, sekarang kita buat busur lagi. Nah, busur lingkaran ini kita beri nama busur L. Sekarang kita buat lagi suatu busur tetapi dengan jari-jari DE. Kita ukur dulu panjang jari-jarinya yaitu kita buat DE. Ini kita buat busur lingkaran dengan pusat di P. Kita buat seperti ini. Busur lingkaran yang ini kita sebut sebagai busur M. Perpotongan antara busur lingkaran L dan busur lingkaran M ini kita beri simbol sebagai titik H. Sekarang karena kita mau membuat garis, nah garis ini apa? Garis yang melalui H dari titik Y. Agar ukurannya sama, kita ukur dulu yaitu panjang dari BA. Panjang dari BA yaitu 7,5 cm atau 7,5 cm.
Sekarang kita buat dari titik Y yang melalui titik H. Nah, kita buat garis seperti ini. Nah, ini 7,5 cm. Nah, ini kita beri simbolnya yaitu sebagai X. Nah, sekarang kita sudah memiliki sudut yang baru yaitu sudut XYZ yang ukurannya sama dengan sudut ABC. Sekarang kita lanjut membagi sudut menjadi dua sama besar. Kita memiliki sudut ABC. Kita ingin membagi sudut ABC ini menjadi dua bagian sehingga nanti memiliki ukuran yang sama. Langkah-langkahnya bagaimana? Kita membutuhkan alat yaitu jangka. Kita buat suatu busur lingkaran dengan pusat di B. Nah, jari-jarinya ini sembarang. Kita buat busur seperti ini. Nah, busur ini memotong ruas garis BA dan BC. Nah, titik perpotongannya kita beri simbol H dan P. Nah, dengan jari-jari yang sama, tidak kita rubah ukuran jangkanya, kita buat busur lagi dengan titik pusatnya di P sebagai berikut. Kemudian kita buat lagi busur dengan titik pusatnya di H. Ini ukurannya jangka atau jari-jarinya tidak dirubah. Kita buat seperti ini. Sekarang kita sudah memiliki titik perpotongannya kan, kedua busur yang ini. Nah, sekarang kita hubungkan dari B ke titik potongnya ini. Ini ujungnya kita beri simbol D. Sekarang kita sudah memiliki ukuran sudut yaitu ABD. ABD dengan ukuran sudut CAD ini memiliki ukuran sudut yang sama. Sehingga kita sudah membagi sudut ABC menjadi dua sudut yang sama. Selanjutnya kita melukis sudut istimewa. Sudut istimewa itu berapa saja? 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 150 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Yang pertama, kita melukis sudut 90 derajat. Untuk melukis sudut 90 derajat, kita buat dahulu ruas garis horizontal. Pada ruas garis ini, pada tengah-tengahnya atau bagian tengahnya kita beri titik dan diberi simbol A. Selanjutnya, kita membutuhkan jangka. Nah, dengan pusat di A, ini kita buat lingkaran. Ukuran jari-jarinya sembarang. Sekarang, perpotongan antara ruas garis dengan lingkaran, kita beri simbol B dan C. Kemudian, dengan pusat di B, kita buat busur lingkaran. Nah, ukuran jari-jarinya lebih besar dari BA. Kita buat seperti ini. Busur lingkarannya kita buat sebagai berikut. Kemudian tanpa merubah ukuran busur, berarti ukuran jari-jarinya ini tetap, kita buat busur lingkaran dengan pusat di C sebagai berikut. Sekarang kita sudah memiliki perpotongan dari dua busur kan. Nah, dari titik A, kita buat garis yang melalui perpotongan dari dua busur. Di bagian ujung kita beri simbol D. Sekarang kita sudah memiliki sudut AD yang tegak lurus dengan ruas garis BC. Sehingga ukuran sudut CAD ini 90 derajat. Kalau 90 derajat pasti disimbolkan dengan ini. Seperti persegi yang kecil ini pada ukuran sudutnya. Kemudian kalau ukuran sudut BAD ini juga 90 derajat. Sehingga ukuran sudut CAD dengan BAD ini sama, yaitu 90 derajat. Selanjutnya, melukis sudut 45 derajat. Untuk melukis sudut 45 derajat, yang pertama kita lukis dulu ukuran sudut 90 derajat seperti sebelumnya. Langkah-langkahnya sama, ini Bapak percepat. Kemudian kita buat atau kita bagi sudut CAD. Nah, kita fokus ke sudut CAD ini. Akan kita bagi menjadi dua ukuran yang sama dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dengan titik pusat di A, kita buat suatu busur lingkaran sehingga memotong di AC dan AD. Kemudian pada perpotongannya ini kita buat busur lingkaran lagi. Kemudian di titik perpotongan yang satunya lagi kita buat busur lagi. Sekarang kita hubungkan dari titik A ke titik perpotongannya. Ini sekarang kita beri simbol E.
Sehingga kita sudah memiliki sudut CAE. Ukuran sudut CAE ini pasti 45 derajat. Karena kita sudah membagi ukuran sudut CAD yang 90 derajat menjadi dua bagian yang sama. Sehingga sudut DAE ini juga 45 derajat. Sehingga sudut CAE sama dengan sudut DAE. Ini langkah-langkah menggambar sudut 45 derajat. Yang 45 derajat yaitu CAE dan DAE. Lanjut, yaitu melukis sudut 60 derajat. Untuk melukis sudut 60 derajat, kita buat ruas garis. Nah, di ujung-ujungnya kita beri simbol A dan B. Selanjutnya, kita menggunakan jangka. Nah, kita menggunakan jangka dengan jari-jari itu sepanjang A ke B. Kita buat dulu pusatnya di A. Kita buat busur lingkaran. Dengan ukuran jari-jari yang sama, kita buat busur lagi dengan pusat di B sekarang. Kita buat busur lingkaran sebagai berikut. Sekarang, kita sudah memiliki titik perpotongannya. Selanjutnya, kita hubungkan antara titik A yang melalui perpotongan dari kedua busur. Kita beri simbol C ujungnya. Sekarang sudah kita peroleh ukuran sudut BAC. Nah, BAC yang di sebelah sini berarti ukurannya 60 derajat. Selanjutnya, melukis sudut 30 derajat. Nah, untuk melukis sudut 30 derajat, yang pertama yaitu kita lukis dulu ukuran sudut 60 derajat. Langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya. Kemudian kita bagi sudut BAC ini menjadi dua bagian yang sama. Kan 60 kita bagi dua, sehingga nantinya akan ketemu 30 derajat kan. Langkah-langkahnya membagi ini sama dengan langkah-langkah membagi sudut menjadi dua ukuran yang sama. Sehingga kita peroleh ukuran sudut BAD ini 30 derajat dan ukuran sudut CAD ini 30 derajat. Langkah-langkah secara detail kalian bisa praktekkan sendiri. Sekarang melukis sudut 150 derajat. Langkah yang pertama yaitu kalian lukis dulu sudut 90 derajat. Sekarang kita peroleh sudut CAD ini 90 derajat. Untuk menjadi 150 derajat berarti kita perlu melukis sudut 60 derajat dari AD. Maka kita perhatikan dulu ruas garis AD. Sekarang dengan ruas garis AD kita akan melukis sudut 60 derajat. Langkahnya sama, dengan titik pusat di A, kita buat busur dengan jari-jarinya A ke D nih. AD ini jari-jarinya. Kita buat busur sebagai berikut. Sekarang dengan jari-jari yang sama, yaitu jari-jarinya AD, tetapi sekarang kita buat pusatnya di D. Kita buat busur lingkaran juga. Selanjutnya, kita sudah memiliki perpotongan dari kedua busur. Kita hubungkan dari titik A ke perpotongan kedua busur ini. Kita beri simbol E. Sekarang, ukuran sudut DAE ini adalah 60 derajat. CAE ini 90 derajat, DAE ini 60 derajat, berarti sudut CAE ini nantinya adalah 150 derajat. Sehingga, ukuran sudut CAE sebesar 150 derajat. Selanjutnya, melukis sudut 270 derajat. Bagaimana ini? Melukis ukuran sudut 270 derajat ini mirip dengan melukis ukuran sudut 90 derajat. Kita buat dulu garis horizontal. Kita buat titik tengah, kita beri simbol A. Selanjutnya, kita buat lingkaran. Perpotongan antara lingkaran dan ruas garis kita beri simbol B dan C. Kita beri simbol titik B dan C. Kemudian, dengan pusat di B, nah ukuran jari-jarinya kita buat lebih besar dari BA. Kalau yang 90 derajat kita membuat busurnya itu di bagian atas, kita buat di bagian bawah. Sekarang, tanpa merubah ukuran busur, dengan pusat di C kita buat busur lingkaran lagi. Sekarang kita sudah memiliki titik perpotongan. Nah, titik perpotongan antara kedua busur. Sekarang kita hubungkan dari titik A ke perpotongan kedua busur. Nah, ini kita beri simbol D. Sekarang, apakah sudah terlihat ukuran sudut 270 derajat? Untuk lebih memudahkan, sekarang perhatikan. Nah, ini titik A-nya tetap, cuma simbolnya yang huruf A Bapak geser.
CAD ini kan 90 derajat. Berarti jika kita menghitung yang bagian luar atau sudut yang luar, ini ukurannya yaitu 270 derajat. Nah, ukuran 270 derajat ini jika kita menghitungnya yang bagian ini, yang bagian sudut besar. Kalau yang sudut kecil ini 90 derajat. Cukup sekian materi pembahasan tentang melukis sudut. Sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.